taubat nasuha. Mengapa orang perlu bertaubat? Karena kalau kita mati, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sebesar biji sawi akan dilihat, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Andai seluruh orang di dunia ini semuanya mabuk, sakau, minum khamar, berzina, Allah tidak rugi sedikit pun. Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang murtad, na'udzubillah, 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 fala yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi oleh sedikit pun. Seandainya semua orang di dunia ini taubat, hijrah, baik, Allah juga tidak untung sedikit pun. Allah tidak ada keuntungan, kepentingan apa-apa. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bertobat, siapa yang bersyukur, dia sedang berbuat untuk dirinya sendiri. Jadi jangan lagi kita berpikir, kalau saya nggak tobat Allah rugi, kalau saya tobat Allah untung. Nggak ada keuntungan sama Allah sama sekali. Kita berbuat itu hanya untuk kebaikan diri kita di dunia. Ada ketenangan batin, tidak lagi memakai narkoba, tidak lagi ketergantungan khamar, minuman keras. Saudara-saudara kita yang tidak Islam pun di Eropa, itu mereka tetap ikut konseling bagaimana berhenti ketergantungan minuman keras. Cobalah lihat gambar wajah pemakai narkoba sebelum tobat, sebelum hijrah dengan setelah. Kusam, lusuh, layu, tidak bersemangat. Kalaupun dia bersemangat ketika makai, habis itu down lagi, berakhir dengan bunuh diri, gila, dan lain sebagainya. Maka tidak ada jalan lain hidup ini kecuali kembali ke jalan Allah SWT. Taubat nasuha. Yang paling mengerikan adalah ketika kita buat salah, yang mendapatkan azabnya bukan cuma kita. Tapi biasa orang yang buat dosa ini kan egonya tinggi. Uang-uang saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, yang mati saya, yang susah saya, apa urusan kamu? Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Syukurnya kawan yang ngajak ini biasanya baik-baik, lembut-lembut, senyum aja. Coba kalau dia mau kasar. Memang betul yang mabuk kamu. Tapi kalau azab Allah datang, tsunami nggak milah-milih. Rumahmu, rumahku hancur semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab Allah kalau dia datang, dia tidak menimpa orang yang zalim saja. Dia tidak menimpa yang pezina saja. Dia tidak menimpa yang mabuk saja. Semuanya kena. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, dikhawatirkan kalau kamu diam, tidak ngajak taubat, nanti dikirimkan Allah hukuman, summa tad'unahu, lalu kamu semuanya ramai-ramai berdoa, angkatlah bala ini ya Allah, selamatkan kami, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini seperti orang yang tinggal di perahu. Kebetulan kita sedang di atas, nyantai. Kita tahu ada orang yang di bawah sedang melobangi dinding kapal. Dia lobangi dinding kapal. Kita mesti ngasih tahu, jangan kau lobangi dinding kapal. Karena kalau air masuk, yang tenggelam bukan cuma kamu. Air ini sampai ke atas, sampai ke kamar, sampai ke pucuk tiang kapal. Tenggelam semuanya. Kapten-kapten yang sedang nyaman di kamar, tenggelam semuanya. Gara-gara apa? Gara-gara diam melihat orang melakukan perbuatan maksiat dan dosa. Sekarang banyak orang yang khusyuk dengan tahajudnya, semangat dengan umrohnya setahun 2 kali, lalu diam melihat kemungkaran. As-sakitu 'anil haq, orang yang diam melihat kemungkaran, syaitan akhras, dia adalah setan bisu. Maka kita mesti semangat mengajak orang bertaubat. Kalau peminum khamar dengan bangganya menunjukkan gelas dan minumannya, iklan. Buat websitenya serius. Tim medianya buat iklan seperti film. Menarik. Kenapa orang yang hijrah, yang taubat tidak membuat acara taubat semenarik mungkin? Orang mau konser mabuk, bukan main lagi bersemangat panitianya. Orang mau masuk neraka aja semangat. Ini yang mau masuk surga lesu letoy. Gimana ini?
ketika para pelaku dosa semangat dengan dosanya, mengapa para pelaku amal soleh tidak semangat dengan amal solehnya? Saudara-saudara, ya, kawan-kawan kita yang penghafal Quran, tunjukkan, masukkan anak Anda ke sekolah tahfiz Quran. Itu bidang saya itu. Saya kalau ada orang hafal Quran, iya, loh kok nggak dikenal selama ini? Sini, ini penghafal Quran. Upload ke Instagram, tunjukkan. Tujuan Ustaz Somad untuk apa sih ini? Orang-orang yang bingung mau ngaji kemana, mau sholat dengan siapa, mau pengajian dengan siapa, karena tak tahu informasinya. Share. Saya mau memperbaiki Al-Fatihah saya, tengok di Instagram. Siapa yang mesti dihubungi? Syekh siapa? Ustadz siapa? Ini semua dalam rangka apa? Supaya taubat kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa saya banyak, Pak Ustadz. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa selain syirik diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Cobalah tengok dalam syair, ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi. Tapi aku tidak kuat masuk neraka. Aku tak layak masuk surga, ya Allah, dosaku banyak. Tapi untuk masuk neraka aku juga tidak kuat. Aku makhluk yang lemah. Zunubi mislu a'dadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, buih di laut. Tapi aku yakin dan percaya, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau, faghfir li dzunubi, ampunkan dosaku, fa innaka ghafiruz dzambil azim, karena engkau maha besar yang mengampunkan segala dosa-dosa yang besar. Dosaku ini besar, tapi engkau maha besar. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan minum khamar? Mau sampai kapan berzina? Apa nunggu kena penyakit AIDS dulu? Apa menunggu buah pinggang hancur, liver hancur, semua sudah hancur baru terbaring di rumah sakit? Kapan titik poinnya? Sekarang. Jangan tunda-tunda amal soleh.